Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terapi hormon untuk kanker. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dari kelas biologi A 2022. Next. Jadi pada malam hari ini yang akan menyampaikan presentasi yaitu yang pertama saya Vivi Jana Dewi Putri dengan NIM terakhir 007 sebagai moderator. Ada Zahra Kumaratunisa dengan NIM terakhir 036, Nesia Hini Islamidina dengan NIM terakhir 037, Mela Ari Cahyani dengan NIM terakhir 038, Arsya Tarita Jazinda Putri dengan NIM terakhir 039, Ari Cakiswara dengan NIM terakhir 040, dan yang terakhir Hoirunisa dengan NIM 044. Next. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa itu terapi hormon untuk kanker, yang kedua, tipe hormon terapi untuk kanker payudara, yang ketiga ada tipe hormon terapi untuk kanker prostat, dan yang terakhir ada tipe terapi hormonal untuk kanker endometrium. Next. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa saja itu terapi hormon, apakah kalian sudah mengetahui apa itu terapi hormon? Jadi terapi hormon sendiri itu adalah suatu obat untuk memperlambat atau menghentikan penyebarannya dengan menghalangi kemampuan tubuh untuk memproduksi hormon tertentu dan mengubah perilaku reseptor hormon di dalam tubuh. Jadi seperti yang kita kenal biasanya kanker itu terkenal dengan kanker payudara. Untuk penyagaannya sendiri atau terapi hormon sendiri, cara kerjanya yaitu memiliki reseptor androgen atau IR atau progesteron atau PR, atau keduanya, yang berarti keduanya memerlukan hormon ini untuk tumbuh dan menyebar. Yang kedua ada kanker prostat, yaitu membutuhkan testosteron dan hormon seks pria lainnya seperti dihidrotestosteron atau DHT untuk tumbuh dan menyebar. Tetapi hormon yang tersedia melalui pil, suntikan, atau pembedahan untuk mengangkat organ penghasil hormon, yaitu ovarium pada wanita dan testis pada pria. Oke, next. Nah, untuk tipe hormon yang pertama yaitu tipe hormon terapi untuk kanker payudara. Untuk yang menjelaskan, silakan. Baik, terima kasih Devi. Jadi, tipe hormon terapi untuk kanker payudara yang pertama yaitu penghambat aromatase. Penghambat aromatase ini bekerja dengan menonaktifkan aromatase yang memproduksi estrogen di ovarium dan jaringan-jaringan lainnya. Nah, penghambat aromatase ini bekerja dengan menggunakan inhibitor aromatase seperti anastrozol, letrozol, dan exenatase. Inhibitor aromatase biasanya digunakan pada wanita yang sedang menopause, karena saat fase menopause, aromatase terlalu banyak diproduksi, sehingga hormon estrogen juga banyak diproduksi. Inhibitor aromatase ini diberikan agar produksi dari aromatase dapat dikendalikan, jadi agar tidak terlalu berlebihan seperti itu. Namun, efek samping dari penggunaan inhibitor aromatase ini dapat menyebabkan terasa kelihatan panas, dapat berkeringat di malam hari, dan dapat terjadi atrofi vagina atau kondisi di mana lapisan vagina itu mengalami penipisan, pengeringan, dan serta peradangan. Selain efek samping tersebut, efek samping lain yang dapat terjadi namun jarang terjadi itu dapat meningkatkan resiko serangan jantung, nyeri pada dada, gagal jantung, kolesterol yang tinggi, pengeroposan tulang, nyeri sendi, depresi, dan perubahan suasana hati. Oke, bisa next. Kemudian selanjutnya adalah SERMs atau Selective Estrogen Receptor Modulators seperti tamoxifen, raloxifene, dan teronidazole yang akan bekerja secara selektif memblokir estrogen dari jaringan tertentu, misalnya payudara. SERMs biasanya digunakan setelah operasi kanker payudara dini
dan juga untuk mengobati kanker payudara stadium lanjut. Selain itu, pada Terenivent banyak digunakan untuk kanker payudara stadium lanjut yang telah menyebar. Resiko dari penggunaan obat SERMs yaitu yang pertama seperti pembekuan darah, stroke, pengeroposan tulang, perubahan suasana hati, depresi, hilangnya gairah seks, kemudian dapat meningkatkan kemungkinan pasien terkena stroke atau terjadinya pembekuan darah. Next. Selanjutnya adalah tipe hormon terapi untuk kanker payudara, yaitu fulvestrant. Fulvestrant ini merupakan terapi hormon yang diresepkan oleh dokter untuk penderita kanker payudara jenis tertentu. Jadi fulvestrant ini berikatan dengan reseptor estrogen dan menghentikan hormon agar tidak menempel pada reseptor, yang mana dia akan memperlambat pertumbuhan kanker. Untuk kegunaannya sendiri ini, fulvestrant diresepkan pada wanita yang menderita kanker payudara stadium lanjut setelah melakukan terapi hormon lainnya. Yang kedua, untuk wanita pasca menopause dengan kanker ER positif dan negatif yang belum menjalani terapi hormon lainnya. Untuk resiko dari fulvestrant ini, yang pertama adalah menyebabkan mual, muntah, dan sembelit. Selanjutnya juga menyebabkan kelelahan, sakit punggung, nyeri tulang, nyeri sendi dan sakit kepala, rasa panas, serta gangguan pernafasan. Next. Selanjutnya yaitu tipe hormon terapi untuk kanker payudara. Yaitu dengan penekanan ovarium. Penekanan ovarium dapat melibatkan oophorectomy yang mengangkat ovarium untuk mengendalikan produksi estrogen. Kemudian menggunakan obat-obatan yang diresepkan seperti analog hormon pelepas gonadotropin atau GnRH dan analog hormon pelepas hormon luteinizing yaitu LHRH. Dengan pengobatan penekanan ovarium seperti ini direkomendasikan dengan tamoxifen atau penghambat aromatase untuk wanita menopause. Terlibat efek sampingnya yaitu seperti pengeroposan tulang, perubahan suasana hati, depresi, hilangnya libido, rasa panas dalam tubuh, keringat malam, dan atrofi vagina bagi orang-orang yang melakukan pengobatan penekanan ovarium. Next. Selanjutnya membahas tentang tipe hormon terapi untuk kanker prostat. Yang pertama ADT atau terapi kekurangan androgen. Jenis terapi ini mencakup agonis LHRH, juga disebut sebagai analog LHRH atau agonis GnRH seperti leuprolide, goserelin, triptorelin, atau histerelin. Obat ini berfungsi untuk menurunkan jumlah testosteron yang diproduksi oleh testis. Efek samping dari jenis terapi ini diantaranya menyebabkan kurangnya minat seksual, penyusutan testis dan penis, pertumbuhan jaringan payudara, hilangnya massa otot, pertambahan berat badan, kolesterol tinggi, dan yang terakhir depresi. Obat-obatan ini terkadang menyebabkan peningkatan awal hormon seks pria yang mungkin berbahaya. Antagonis LHRH adalah jenis lain dari terapi kekurangan androgen yang tidak menyebabkan peningkatan atau kambuhnya penyakit ini. Next. Baik, yang terakhir tipe hormon terapi untuk kanker prostat yakni penghambat androgen. Nah, anti-androgen terbaru ini tersedia dalam bentuk pil harian seperti contohnya enzalutamide, apalutamide, dan darolutamide. Nah, pil ini tuh berfungsi untuk mencegah hormon seks pria yang mendorong pertumbuhan tumor. Obat ini dapat digunakan ketika dokter ini menyarankan penghambat androgen jika orchiektomi atau agonis atau antagonis LHRH tidak lagi berfungsi. Nah,
Adapun efek samping dari penggunaan penghambat androgen ini adalah diare, kelelahan, ruam, dan rasa panas yang semakin parah. Untuk efek samping yang jauh lebih parah dapat terjadinya pusing dan kejang. Namun hal tersebut jarang terjadi. Baik, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Bisa di next. Yang terakhir yaitu ada terapi hormonal untuk kanker endometrium. Kanker endometrium dapat menggunakan terapi hormon progestin, tamoxifen agonis LPPH, LHPH, dan penghambat aromatase. Terapi ini ditujukan untuk kanker endometrium atau rahim stadium akhir, stadium lanjut, atau kanker yang kembali muncul setelah pengobatan. Efek samping yang ditimbulkan oleh terapi ini yaitu pengobatan dengan pengobatan hormon lain. Jadi efek sampingnya itu sama seperti pengobatan terapi hormon yang lainnya. Oke, berikut adalah yang sudah kami sampaikan dari kelompok 5. Bisa di next. Tidak terasa penyampaiannya sudah ada di ujung. Sudah kita sampaikan semuanya mulai dari terapi endometrium, terapi untuk kanker payudara, dan kanker prostat. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator dan mewakili yang bertugas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.